Selamat datang di Libya Channel 1784. Di awal tahun 2023 ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada penggemar cerita novel ini, karena kami masih dalam taraf belajar. Untuk itu mohon komennya, like, share kepada teman Anda, agar kami bisa lebih baik dan semangat dalam upload video ini. Libya Channel mengingatkan kembali, yang belum paham tentang membuka cerita novel ini, untuk melihat judul-judul yang disajikan dalam channel ini antara lain: 1. Perjuangan menembus surga. 2. Kaisar Perang. 3. Menantu hebat seperti dewa. 4. Reinkarnasi dewa obat. 5. Rahasia sang menantu miskin. 6. Pendekar naga giok. 7. God of Beast. 8. Menantu hebat seperti dewa. Perang. Semuanya masih bersambung dan apabila ada isi yang di bawah umur, maka akan kami tinggalkan episode tersebut. Maka klik profil Libya Channel 1784. Maka akan muncul tulisan berderet di atas. Beranda, video, playlist, komunitas, channel. Pilih tulisan playlist dan klik, hingga muncul sederetan judul-judul cerita novel. Pilih salah satu judul tersebut. Dalam judul ada beberapa episode hingga saat ini masih bersambung. Belum ada yang tamat. Sekian sekilas informasi, semoga bermanfaat bagi para pembaca pemula. Salah hilaf mohon maaf. Selamat menonton dan mendengarkan cerita ini. Tim penyerangan. Alex juga memahami maksud ucapan Nova. Bagaimanapun, dia adalah orang luar. Ketika peristiwa besar seperti ini terjadi di museum, sekretaris, wali kota, inspektur, dan pemimpin lainnya semua ada di tempat. Bagaimana mungkin mereka menyerahkan komando pada dirinya? Alex berkata, "Kapten, tentara bayaran iblis terkenal ganas dan kejam. Setelah kalian masuk, tugas utamanya adalah mengetahui daya tembak musuh. Jika lawan terlalu kuat, jangan menyerang paksa. Usahakan untuk meminimalkan korban." Nova mengangguk. "Aku tahu." Ke-30 petugas polisi khusus dari pasukan penyerang semuanya memakai helm dan baju anti peluru. Senjata di tangan mereka adalah senapan serbu tipe 95 dan pistol cepat 12 tembakan. Dan setiap orang membawa alat peledak mikro dan kotak P3K. Nova memimpin tim penyerang dengan cepat ke pintu utama museum. Dia memerintahkan, "Semuanya, tunggu perintahku. Pembom, luncurkan gas air mata ke dalam." Pembom segera menembakkan 2 granat gas air mata ke dalam museum, dan asap mengepul di aula museum. 30 petugas khusus menggunakan perlindungan gas air mata untuk menekan daya tembak para perampok di lantai pertama dengan daya tembak yang kuat, bergantian melindungi satu sama lain dan menyerbu ke dalam. Tentara bayaran iblis terlatih dengan baik dan memiliki strategi yang jelas. Melihat tim penyerang polisi bergegas masuk, mereka tidak menyerang paksa dengan polisi, tetapi malah pergi sesuai rencana sebelumnya, dan dengan cepat pergi ke lantai 2. Pada saat ini, seorang anggota tim melapor kepada Nova, "Kapten, semua listrik di bawah terputus dan lift tidak dapat digunakan." Nova membuat keputusan, "Kita serang naik lewat tangga." Dia memimpin dan bergegas ke garis depan. Tim penyerang dan tentara bayaran iblis bertempur dengan sengit di kaki tangga. Tentara bayaran iblis bertahan sebentar, kemudian menyerahkan tempat mereka, dan pergi ke lantai 2. Nova memerintahkan, "Serang. Naik ke lantai 2." Anggota penyerang membawa senapan di tangan mereka, dan maju sambil melindungi satu sama lain dengan cepat. Baru saja beberapa langkah,
Tiba-tiba salah satu anggota tim berkata, "Kapten, ada ranjau." Tiarap. Nova buru-buru memerintahkan tim penyerang untuk tiarap. Begitu Nova tiarap, suara ledakan langsung terdengar, dan petugas khusus yang menginjak ranjau langsung terlempar. Dua rekan seperjuangan di sebelahnya juga terluka. Nova mengingatkan semua orang, "Waspadalah dan perhatikan kakimu. Ada ladang ranjau." Meskipun sudah sangat berhati-hati, tapi tentara bayaran iblis mengambil kesempatan untuk bergegas turun lagi. Suara tembakan memenuhi seluruh museum. Tim penyerang terpaksa untuk terus mundur. Dalam proses mundur, seorang anggota lain lagi-lagi menginjak ranjau dan terlempar ke udara. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Nova buru-buru berteriak, "Hentikan serangan. Ganti perlindungan. Mundur. Evan, cepat pimpin tim keluar. Aku akan melindungi kalian." Evan mengangguk dan memimpin tim penyerang keluar dari pintu museum dengan panik. Nova adalah orang terakhir yang mundur. Setelah itu dia menghitung jumlah anggota yang tersisa. Lebih dari 30 penyerang mengakhiri serangan dengan kerugian 6 kematian dan 16 luka-luka. Melihat banyak pihak polisi yang menjadi korban, Alex menghela nafas. Polisi sibuk menyelamatkan yang terluka, sedangkan Alex mendekat ke tempat Nova. "Kapten, yang kalian hadapi adalah tentara bayaran iblis yang terlatih, bukan penjahat biasa. Harga yang dibayarkan untuk serangan brutal ini terlalu besar." Nova mengangguk. "Lawan memang terlalu kuat. Aku tidak menduga akan begini." "Alex, menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Alex berkata, "Serang paksa pasti tidak akan berhasil. Satu-satunya solusi untuk saat ini adalah mengelabui musuh." Nova tidak mengerti. "Apa maksudmu?" Alex menunjuk ke atap gedung. "Kalau tidak bisa menyerang dari lantai pertama, maka kita bisa mendatangkan sebuah helikopter dan langsung masuk dari atap." Nova mengangguk. "Rencanamu sepertinya bisa dilakukan. Aku akan berdiskusi dengan Inspektur Gilang." Serangan polisi di lantai pertama gagal. Setelah menyaksikan pertempuran melalui CCTV, Chris tertawa terbahak-bahak. "Hah, dasar tak berguna. Masih ingin melawan kita? Mimpi saja sana." Chris memerintahkan, "Saun, cari orang mati dan lempar ke bawah. Sekalian peringatkan polisi di bawah bahwa bertarung dengan kita berarti cari kematian." Saun tertawa. "Sekumpulan sampah ini. Begitu banyak orang saja tidak bisa naik. Mendingan pulang saja." Dia mengambil mayat Bramantio dan datang ke jendela. Chris menoleh dan bertanya kepada Axel, "Bisa tidak kamu? Kamu dikenal sebagai peretas nomor 1 di dunia dan sangat ahli dalam elektronik. Tapi ini sudah lebih dari setengah jam. Kenapa masih belum? Mau sampai kapan kita menunggu?" Axel berkata, "Chris, tenang saja. Program kata sandi yang mereka buat cukup rumit. Aku pasti telah membuka lebih dari setengah. Aku dapat membuka etalase ini paling lama 10 menit lagi." Axel menundukkan kepalanya dan melanjutkan pekerjaannya. Saun kembali ke ruang pengawas. Dia mengambil tubuh Bramantio, lalu kembali ke ruang pameran, dan kemudian melemparkan mayatnya dari jendela. Dia dengan arogan berteriak dengan pengeras suara, "Hei polisi, dengarkan. Cepat hentikan penyerangan bodoh kalian. Ganti beberapa tentara elit untuk bertarung dengan kami." Tubuh Bramantio jatuh mengenai sebuah mobil dari lantai atas, yang membuat mayatnya semakin mengenaskan. Friska menangis histeris, "Paman, kasihan sekali dirimu. Aku pasti akan membalaskan dendammu." Friska hendak masuk ke museum, tapi Alex menariknya. "Friska,
Jangan gegabah. Orang mati tidak bisa hidup kembali. Kita harus memikirkan cara terbaik untuk memenangkan situasi ini. Masuk karena diprovokasi hanya akan berakhir mati. Alex menoleh dan bertanya pada Nova. Kapten, bagaimana situasi di dalam museum sekarang? Nova berkata, ada pemadaman listrik di lantai pertama. Dan ada ranjau di mana-mana. Ada banyak tentara bayaran iblis. Dan daya tembaknya juga sangat kuat. Bahkan ada senapan mesin. Melihat para penjahat melemparkan tubuh Bramantio, Sekretaris Harun dan Wali Kota Tantono ketakutan. Sekretaris Harun takut mereka akan membunuh para sandera. Kapten Ardiansyah, bisakah kamu bernegosiasi dengan mereka? Alex menyela. Mereka tidak ingin bernegosiasi dengan kita. Mereka hanya ingin balas dendam dan membunuh orang. Kita hanya bisa memusnahkan para bajingan ini. Sekretaris Harun memandang Alex dan bertanya pada Nova, siapa dia? Nova berkata, namanya Alex. Dialah pahlawan yang telah membantu pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus-kasus besar berkali-kali selama periode terakhir ini. Sekretaris Harun mengangguk dan berjabat tangan dengan Alex. Inspektur Gilang menambahkan, Pak, tentara-tentara bayaran ini sangat kejam. Mereka adalah orang-orang yang kasus narkobanya kita pecahkan dan bawahan mereka yang kita bunuh terakhir kali. Ini membuat mereka marah. Kali ini, mereka hanya ingin memanfaatkan pameran di museum untuk bertarung sampai mati dengan pihak kepolisian. Negosiasi diperkirakan tidak akan efektif. Sekretaris Harun berkata, Gilang. Museum sekarang penuh dengan ranjau dan bom yang diatur oleh tentara bayaran iblis. Jika kita menyerang lagi, korbannya akan sangat besar. Menurutku, kita harus menunggu ahli penjinak bom dari divisi militer dulu. Alex berkata, tidak. Ketika ahli penjinak bom datang, akan ada banyak perubahan di dalam museum. Alex menerima pesan teks dari ponsel Erika. Erika menjelaskan bahwa dia dan Lily bersembunyi di langit-langit ruang rapat, berharap Alex menerima pesan teks dari ponsel Erika. Erika menjelaskan bahwa dia dan Lily bersembunyi di langit-langit ruang rapat, berharap Alex akan datang untuk menyelamatkannya segera. Mengetahui Erika aman, Alex seperti telah menerima obat penenang dan membalas pesan Erika. Jangan takut, tetaplah di tempatmu. Aku akan datang menyelamatkanmu. Dia berkata kepada Sekretaris Harun, Pak Harun, aku seorang ahli penjinak bom. Biarkan Nova dan aku memimpin tim sekali lagi. Selain itu, tidak ada pilihan. Sekretaris Harun memandang Alex dan Nova ragu. Nova berkata, Pak, Inspektur Gilang dan aku tahu betul kemampuan tempur Alex. Situasinya sekarang kritis. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tolong berikan perintah dan kami akan mencoba lagi. Alex berkata, aku bisa menjadi ahli penjinak bom dan bekerja sama dengan Kapten Ardiansyah. Sekretaris Harun berkata, oke. Aku menyetujui gerakan kalian. Nova kembali membentuk tim penyerang. Pasukan khusus yang terluka diganti dengan pasukan khusus yang cakap dengan jumlah 30 orang. Kali ini mereka membawa detektor ranjau dan mengenakan pakaian tahan ledakan dan memasuki gedung lagi. Alex dan Nova berjalan bersebelahan di tengah pasukan. Polisi khusus yang duluan masuk melapor kepada Nova. Lapor, Kapten. Saklar lampu di lobi lantai pertama tidak dapat dinyalakan. Para perampok telah memutus aliran listrik di lantai pertama. Jika tidak dapat melihat jelas ladang ranjau di tanah, apa perlu kita nyalakan lampu senapan? Mohon instruksikan.
Nova bertanya pada Alex. Alex, bagaimana menurutmu? Alex berkata dengan tenang, tentara bayaran iblis sengaja memutus aliran listrik. Tetapi kita tidak boleh menyalakan lampu. Jika tidak kita akan diserang dengan gila-gilaan oleh musuh. Nova segera mengirimkan perintah. Perhatian semua anggota tim. Tidak ada yang diperbolehkan menyalakan lampu. Semua berpencar ke depan. Berlindung secara bergantian. Perhatikan ladang ranjau di bawah kakimu. Semua anggota mengikuti perintah dan bergerak masuk ke dalam kegelapan. Alex memimpin di garis depan. Sepanjang perjalanan sudah ditemukan 2 bom waktu dan ranjau darat yang tersembunyi di sudut secara berturut-turut. Pengalaman bertempur selama bertahun-tahun memungkinkannya melakukan tugas-tugas ini dengan mudah. Alex, kamu benar-benar tidak menyombongkan diri. Aku pikir kamu hanya membual. Alex berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak akan bercanda denganmu pada situasi yang begitu penting. Dia tahu bahwa pertempuran ini luar biasa, dan bagian yang lebih sulit masih ada di belakang. Alex berada di garis depan, melintasi ladang ranjau, melalui lobi di lantai 1, dan sudah dekat dengan tangga menuju ke lantai 2. Tiba-tiba, Nova di sampingnya berteriak, berhenti. Melihat ekspresi Nova tidak benar, Alex buru-buru bertanya, ada apa? Wajah Nova pucat, aku menginjak ranjau. Alex meminta semua orang untuk tiarap terlebih dahulu. Kemudian menghiburnya. Jangan takut, aku akan melihatnya. Alex membungkuk untuk mengamati dengan cermat. Dan benar saja, di bawah sepatu bot militer Nova ada sebuah ranjau. Alex menempelkan wajahnya di tanah untuk melihat dari dekat. Kapten, jangan bergerak. Aku akan melihat bagaimana cara menjinakkannya. Alex, kuserahkan padamu. Nova kelihatan sangat tenang, tapi sebenarnya dia sangat gugup. Melihat Alex dengan sungguh-sungguh menjinakkan ranjau untuk dirinya, dia merasa ada arus hangat mengalir ke dalam hatinya. Aku sangat iri pada Erika karena punya suami yang baik. Jika Alex adalah suamiku, itu akan sangat bagus. Sayangnya, aku masih belum tahu apakah dia bisa menampungku di dalam hatinya. Meskipun dia tidak akan pernah putus dengan Erika, tapi tidak masalah jika ada tempatku di hatinya. Memikirkan hal ini, entah kenapa Nova jadi tersipu. Alex selesai mengamati dan berkata, ranjau darat ini disebut Dewa Kematian, juga disebut ranjau Blessmine. Saat kamu menginjak ranjau ini, begitu kamu mengangkat kaki, ranjau ini akan meledak. Yang terpenting adalah ranjau ini tidak bisa dijinakkan. Nova merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Tidak bisa dijinakkan. Jadi, aku akan mati. Alex berkata, meski tidak bisa dijinakkan, tapi aku bisa memukulnya jauh. Seperti bermain baseball. Nanti, dengarkan aba-abaku. Aku akan menghitung sampai 3. Lalu angkat kakimu. Dan aku akan memukulnya. Alex mengambil senapan dan membuat pose seperti bermain baseball. Nova menenangkan pikirannya. Jika tidak tepat, kita berdua akan mati. Alex, biarkan saja. Aku akan memukulnya sendiri. Kamu pimpin saja tim untuk pergi. Alex berkata, bodoh. Bagaimana kamu bisa memukul sendiri? Alex menatap Nova dengan percaya diri dan menyemangatinya. Percayalah, kamu tidak akan kecewa. Nova merasa sangat sedih dan menggelengkan kepalanya. Alex, terima kasih atas kebaikanmu. Tinggalkan aku sendiri. Aku tidak ingin menyusahkanmu. Alex tersenyum. Aku tidak pernah meninggalkan rekan seperjuanganku. Aku akan mulai menghitung.
Yang lain sembunyi dengan baik. Nova menatap Alex. Tepat pada saat tatapan keduanya bertemu, Alex mulai menghitung. 1, 2, 3. Begitu Alex mengatakan 3, Nova mengangkat kakinya. Dan sebuah benda merah berkedip segera muncul dari dalam ranjau di bawah kakinya. Alex telah mengamati rute pukulannya. Ia menggunakan senapan sebagai tongkat baseball, dan memukulnya tepat pada ranjau itu. Ranjau dipukul secara akurat oleh Alex dan meledak di kejauhan belasan meter dari sini. Itu sungguh berbahaya. Semua orang yang hadir berkeringat dingin. Bahkan Nova sendiri juga merasa bagian atas tubuhnya basah oleh keringat. Hampir saja. Akan tetapi, Alex sangat tenang. Dia mengarahkan senjatanya ke lantai 2 dengan hati-hati. Kapten, tidak ada yang aneh di lantai atas. Ayo serang. Nova melambai. Semuanya, maju. Setelah Nova memimpin pasukan ke atas, dia menemukan bahwa tentara bayaran iblis tidak lagi berada di lantai 2. Nova segera memberitahu Inspektur Gilang melalui walkie-talkie bahwa lantai 2 telah ditempati, dan meminta Inspektur Gilang untuk mengirimkan pasukan polisi untuk membantunya. Sekretaris Harun dan Inspektur Gilang yang mengetahui bahwa tim penyerang telah berhasil mencapai lantai 2 merasa lega, dan segera memerintahkan tim penyerang ketiga bersiaga untuk memasuki gedung museum. Alasan mengapa tentara bayaran iblis menyerahkan lantai pertama dan membiarkan polisi masuk adalah karena perintah Chris. Mereka harus mengandalkan medan yang menguntungkan untuk memulai pertempuran sengit dengan polisi di koridor di lantai 3. Penguraian kode etalase museum juga hampir selesai, dan polisi juga sudah mengepung museum. Yang seharusnya datang sudah datang. Hanya dengan membiarkan Alex, Nova dan yang lainnya masuk, barulah mereka punya kesempatan untuk membunuh Alex. Rigo memimpin belasan tentara bayaran iblis dan memulai pertempuran dengan polisi dengan mengandalkan medan yang menguntungkan. Di sisi tentara bayaran, ada 2 senapan mesin ringan dengan daya tembak yang sangat ganas. Tim penyerang polisi hanya dibekali dengan senapan serbu, yang sangat menderita akibat pertempuran tersebut. Alex mengamati daya tembak lawan. Sebuah senapan mesin berat ditempatkan di ujung koridor, dan daya tembak yang kuat memblokir semua garis penyerang timnya. Alex berkata kepada Nova, daya tembak senapan mesin berat di ujung koridor terlalu kuat. Tolong lindungi aku akan membunuhnya. Nova berkata, hati-hati. Nova berteriak, lindungi. Semua senjata polisi terkonsentrasi dan menekan penembak senapan mesin lawan. Seiring pihak lawan berlindung, Alex bergegas keluar dari posisinya, dan menerjang dari jarak 8 meter. Penembak senapan mesin lawan yang melihat Alex ingin menembaknya, tapi sudah terlambat. Alex mengangkat tangan dan menembak orang tersebut. Sebelum penembak mesin digantikan oleh tentara bayaran lainnya, Alex menembak terus-menerus dan bergegas menduduki posisi itu. Melihat Alex membunuh penembak senapan mesin, Nova melambaikan tangannya, naik. Para pasukan berkerumun dan segera menempati tangga di lantai 3. Kehilangan sebuah senapan mesin membuat Rigo sangat kesal. Jika terus berlanjut, cepat atau lambat pasukannya akan musnah. Dia harus menyerah di lantai 3 dan mundur ke lantai 4. Mereka memasang banyak rintangan di tangga lantai 4. Para pasukan tidak bisa lewat dengan mulus. Alex berkata kepada Nova, apa kamu melihatnya? Tentara bayaran iblis sengaja memancing kita untuk menempati bangunan secara bertahap. Nova bertanya, apa yang ingin mereka lakukan? Alex berkata, kurasa mereka ingin kita dimusnahkan di gedung ini. Menurutku,
Kita tidak bisa bertarung seperti ini terus. Lakukan sesuai rencanaku. Kirim beberapa orang ke sini untuk menahan lawan. Dan kita berdua lewat atap gedung dan masuk dari jendela. Coba tanya helikopternya sudah tiba belum? Melalui informasi, Nova mengetahui bahwa helikopter bersenjata telah tiba dan menunggu di luar. Nova memerintahkan Evan untuk menggantikan dirinya menahan musuh di sini, dan kemudian turun bersama Alex. Sekretaris Harun menghampiri. Kapten Ardiansyah, bagaimana situasi di dalam? Nova berkata, para perampok berada di lantai 4. Pasukan kami tidak akan dapat menyerang sementara. Aku khawatir meskipun mereka menyerang, para perampok juga akan mendorong para sandera ke depan untuk memaksa kami mundur. Dan kami juga harus mundur. Ini sama sekali tidak berarti. Namun, kita bisa melakukan tipuan. Alex dan aku akan menggunakan helikopter untuk naik dari atas gedung. Sekarang, Sekretaris Harun tidak punya pilihan selain menyetujui keputusan mereka. Baiklah. Kalian berdua harus hati-hati. Friska menghampiri. Alex, Nova, aku juga ingin masuk dan bertarung bersama kalian. Alex berkata, tidak perlu untuk saat ini. Dengan lebih banyak orang, tujuannya akan lebih besar. Nova dan aku sudah cukup. Kamu dapat siaga di bawah. Dengan demikian, Alex dan Nova naik helikopter. Ketika mereka mencapai puncak gedung, Chris juga memperhatikannya. Dia mencibir dan menggunakan walkie-talkie untuk mengumumkan kepada yang lain. Perhatian! Semua yang ada di ruang pameran di lantai atas. Polisi sudah tiba di atap. Segera berjaga untuk mencegah musuh turun dari atap. Chris adalah raja tentara dengan pengalaman bertahun-tahun. Polisi Jakarta menggunakan teknik mengelabui. Dan tentu saja dia juga bisa melihat rencana ini. Dia secara pribadi memimpin tim ke koridor di luar ruang pameran untuk melakukan inspeksi. Selama helikopter mendaratkan orang, mereka akan ditembak mati. Alex dan Nova tiba di atap gedung dengan helikopter. Alex melambai ke helikopter bersenjata untuk memintanya pergi. Baik dia maupun Nova tidak segera bertindak. Kita tunggu dulu. Tentara bayaran iblis bukan idiot. Mereka pasti bisa menebak kalau kita akan naik helikopter ke atas gedung. Kata Alex. Kapan kita bertindak? Tanya Nova. Alex berkata, kita akan bergerak ketika kesabaran mereka sudah habis. Aku akan memberitahu tentang medan di gedung ini. Setelah mendengar penjelasan rinci Alex, Nova berkata, kok kamu begitu jelas? Aku juga sudah datang 2 kali ke sini, tetapi tidak ingat sejelas dirimu. Alex tersenyum. Aku sudah mengira akan ada yang datang membuat masalah. Jadi aku sudah bersiap sebelumnya. Kali ini, yang kita hadapi adalah puluhan tentara bayaran bersenjata yang hebat. Setelah beberapa saat, Alex merasa sudah hampir waktunya. Kapten, ayo bertindak. Jaga keselamatan. Baik. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, kata Nova. Oke, Kapten. Kita akan bertarung masing-masing. Siapapun itu, langsung pergi ke ruang pameran untuk menyelamatkan sandera begitu ada kesempatan. Alex dan Nova menggunakan zipline untuk mendarat sesuai rencana. Alex adalah ahli tingkat dewa. Kapten, aku akan pergi dulu. Masuk melalui jendela sama sekali tidak sulit bagi Alex. Meskipun Nova adalah ahli tingkat atas, tapi kemampuan kakinya juga tidak buruk. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menendang kaca tebal. 2 sosok meluncur turun dengan cepat, mengerahkan tenaga pada kaki mereka, dan menendang kaca jendela dengan 1 tendangan.
Alex dan Nova memecahkan jendela hampir pada saat yang bersamaan. Gawat! Ada yang masuk. Cepat laporkan. Tentara itu berteriak. Ketika Chris mendengar bawahannya mengatakan ada yang masuk, dia segera menghampiri dan melihat Zipline yang mengambang di luar jendela. Seseorang pasti telah masuk. Dia segera memimpin orang dan bergegas ke ruangan di sebelah kanan. Ruangan itu kosong dan tidak ada siapapun. Sial. Pergi ke ruangan di sebelah kiri. Chris melambai dan memimpin anak buahnya keluar dari ruangan tersebut. Pada saat yang sama, terdengar suara tembakan dari ruangan itu. Seorang tentara bayaran iblis yang sedang berpatroli terbunuh. Baru saja Chris mengangkat senjatanya dan hendak menembak, sosok itu melintas di depan pintu, dan kemudian masuk kembali ke dalam ruangan. Tangkap dia. Chris memimpin pasukan untuk mengepung ruangan di sebelah kiri. Tetapi dia tidak tahu bahwa Alex sedang bersembunyi di langit-langit ruangan di sebelah kanan saat ini. Ternyata tadi pada saat Alex memecahkan jendela dan masuk, pas sekali dia melihat Erika dan Lily melepas penutup langit-langit, dan hendak turun. Tetapi karena jaraknya terlalu tinggi, keduanya tidak berani turun. Alex tidak menyangka Erika dan Lily akan bersembunyi di sini. Karena musuh akan segera masuk, Alex juga naik ke langit-langit, dan memberi isyarat kepada mereka untuk tetap diam. Chris membawa orang masuk tanpa pemeriksaan yang cermat, ditambah dengan Nova yang membunuh seorang tentara bayaran iblis di sebelah. Jadi Chris segera membawa orang-orang ke ruangan di sebelah kiri. Erika berkata, "Alex, kamu akhirnya di sini." Lily juga berkata, "Paman, apa kamu prajurit dari langit? Aku melihatmu turun dari langit." Alex tersenyum dan menyentuh kepala Lily. "Benar, Paman datang untuk membasmi orang-orang jahat." Secara bertanya singkat tentang keadaan Erika, Alex berkata, "Kamu dan Lily masih perlu bersembunyi untuk saat ini. Aku harus pergi ke aula untuk menyelamatkan para sandera." Erika berkata dengan cemas, "Alex, Ibu dan Gisela mungkin telah ditangkap oleh para bajingan ini. Kamu perlu segera menyelamatkan mereka." Pada saat ini, ruangan sebelah melepaskan tembakan, dan Nova ketahuan saat membunuh penjaga tentara bayaran iblis. Alex mengambil kesempatan untuk bergegas ke ruang pameran dengan kecepatan tercepat. Axel, seorang kriptografer tentara bayaran iblis, sedang menyeka keringat di kepalanya. 5 menit lagi selesai. Dia menundukkan kepalanya dan kembali menguraikan kode tanpa memperhatikan Alex. Sekilas Saras melihat Alex bergegas masuk. Dia terkejut. "Alex, kamu sudah datang menyelamatkan kami." Alex memintanya diam, dan kemudian berkata kepada Gisela yang ada di sebelah, "Erika dan Lily sangat aman. Aku sudah menyembunyikan mereka di ruangan lain." Episode sebelumnya. Tidak setuju untuk bernegosiasi. Episode berikutnya. Fokus membunuh para perampok.